Bahas One Punch Man chapter 168 Saitama Kentut. Sebelumnya aku mohon maaf, aku telat banget ini reviewnya karena ada banyak banget kerjaan kantor yang nggak bisa aku tinggalin. Jadi semoga meskipun telat masih ada yang nonton pembahasanku. Nah, daripada kelamaan, ayo kita langsung aja ke pembahasannya. Cover chapter 168 ini bagus banget buatku, dimana kita diperlihatkan adu pukul antara tangan Saitama yang merah dan tangan Garou yang hitam. Dimana waktu aku selesai baca chapter ini, aku baru nyadar ternyata dari cover ini ada petunjuk kecil yang ditinggalkan oleh Yusuke Murata tentang cerita chapter ini. Apakah itu? Nanti aja. Pertarungan antara Saitama versus Garou masih berlangsung sangat sengit, di mana Garou langsung memukul Saitama melalui portalnya yang langsung dibalas oleh Saitama melalui portal yang dibuat oleh Garou. Di awal chapter ini aja baku hantamnya udah keren banget. Pertarungan yang memanfaatkan portalnya Garou ini berlangsung berkali-kali dengan Saitama yang juga meniru gerakan Garou, yang sampai akhirnya Saitama berhasil memukul leher belakang Garou hingga terjatuh. Saitama bilang yang intinya, "Ada apa? Bukannya kau bilang kau akan meniruku, lalu melampauiku?" Itu kan maksud dari pertarungan ini. Garou membalas balik Saitama sambil kebingungan, padahal Garou menghajar Saitama dengan kekuatan yang sama besarnya dengan kekuatan yang dikeluarkan Saitama. Tetapi Saitama selalu bisa membalas pukulan Garou dengan kekuatan yang lebih besar. Di sini dijelaskan grafik perkembangan antara Saitama dan Garou, di mana memang benar Garou berhasil meniru kekuatan Saitama. Tetapi Garou tidak menyadari di saat Garou meniru kekuatan Saitama, pada titik itu juga Saitama terus berkembang, bertambah kuat dan meninggalkan Garou dengan sangat cepat. Jadi bukannya Garou tidak bisa meniru kekuatan Saitama, tetapi kegagalan Garou adalah Garou tidak bisa mengimbangi kecepatan dari perkembangan kekuatan Saitama. Dan hal itulah yang membuat dia tertinggal. Peningkatan kekuatan Saitama ini kemungkinan besar karena didorong oleh emosi yang meluap yang disebabkan atas kematian Genos. Karena kalau kita pikir-pikir, motivasi Saitama untuk bertarung selama ini itu sangatlah sederhana dan hampir tidak ada yang bisa menggugah hatinya. Nah, di sini kemungkinan besar Saitama baru merasakan gejolak perasaan ini lagi setelah sekian lama tidak merasakannya. Dan hal inilah yang membuat Saitama bisa berkembang lagi. Lalu pada titik inilah akhirnya yang kita tunggu-tunggu setiap update One Punch Man, komedi Yusuke Murata muncul di sini. Dengan kondisinya yang telanjang bulat, Saitama menahan pukulan Garou. Lalu tiba-tiba Saitama bersin dan membuat permukaan Jupiter hancur. Coy, ini gimana ceritanya? Ini bahkan kalau kalian perhatikan lebih detail lagi ya, bahkan inti Jupiternya sampai kelihatan. Buset dah, ini Saitama udah kelewat kuat, bersin doang. Saitama sampai terpental karena bersinnya sendiri sambil menarik tangan Garou. Garou kemudian merasa bahwa kekuatan Saitama ini sangatlah tidak masuk akal. Ya memang banget, kita juga mikir begitu. Pada saat itu tiba-tiba Garou melihat matahari dan bumi yang ada di dekatnya. Melihat kesempatan ini, Garou langsung memukul jauh Saitama sampai muncul ledakan dengan cahaya yang sangat terang. Garou langsung membuat portal yang menuju ke bumi dan berhasil meninggalkan Saitama. Kalau dipikir-pikir kekuatan Garou ini bagus banget loh. Dia bisa menteleportasikan dirinya kemanapun selama dia melihat arah tujuannya. Kalau di luar angkasa kan memang jaraknya jauh, tetapi gak ada penghalang apapun sehingga Garou bisa melihat bumi dan langsung menuju bumi. Di sini Garou sudah merasa senang nih. Dia mengira bahwa dia sudah mengalahkan Saitama dan meninggalkan Saitama di Jupiter. Tapi tiba-tiba Saitama langsung muncul di belakang Garou. Gokil, men. Aku gelinya adalah wajah Saitama itu ikonik banget. Sumpah wajah ini tuh ikonik banget dan cuman Saitama yang bisa kayak gini. Garou bingung bagaimana bisa Saitama menyusul Garou ke bumi, padahal Saitama terpental ke arah yang berlawanan. Saitama lalu menjelaskan bahwa seketika Garou membuka portal, hawa dingin yang membuat perut Saitama mules, ditambah dia kaget dengan cahaya pukulan Garou, membuat Saitama kelepasan kentut. Dan kentut itulah yang membuat Saitama langsung melesat masuk ke portal Garou dan berhasil menyusul Garou ke bumi. Aneh ya Allah, edan. Komedinya Yusuke Murata. Jos. Garou yang masih tidak percaya dengan apa yang terjadi, tiba-tiba menerima pukulan telak dari Saitama. Tepat di wajahnya. Aduh, itu rasanya gimana coba. Kemudian Garou jatuh dan mendarat keras di bumi.
Garo yang merasa tidak berdaya lagi meminta Saitama untuk membunuhnya saja. Tetapi Saitama menolak permintaan itu. Karena posisi Saitama yang merupakan seorang pahlawan, yang meskipun Saitama juga jadi curhat, dia merasa belum pantas untuk menjadi seorang pahlawan. Ditambah alasan lain adalah, itu adalah permintaan terakhir dari bocah yang bernama Tareo untuk menyelamatkan Garo tanpa membunuhnya. Garo baru sadar, ternyata Tareo ada di dekatnya. Sedang tidak sadarkan diri, Garo mulai panik dan berlari menjauhi Tareo. Karena dia berpikir Tareo ini pingsan karena dia terlalu dekat dengan Garo. Ya kayak efek dari kosmik modenya si Garo ini. Garo lalu berkata bahwa dirinya adalah sesosok yang disebut sebagai masa depan buruk dan gagal menjadi wujud dari kejahatan absolut atau sejati. Dan Garo pun menyesal karena dirinya lah Tareo malah terluka. Padahal Tareo adalah orang yang ingin diselamatkan oleh Garo dari dunia yang dianggap oleh Garo ini tidak baik untuk orang sepertinya dan Tareo. Lalu Saitama berkata, menyelamatkan? Bukannya kamu cuma butuh dukungan dari dia? Garo lalu sadar bahwa sebenarnya dia bisa sampai di titik ini karena dukungan dari Tareo juga. Garo juga langsung memahami kenapa Saitama bisa sangat kuat, karena kemungkinan Genos lah alasan kenapa Saitama bisa menjadi lebih kuat dan terus berkembang. Garo lalu meminta tolong kepada Saitama untuk meniru dan menerima kekuatannya yang berhasil Garo dapatkan dari God. Tetapi ketika ingin mentransfer kekuatan tersebut, terdengar suara God yang ingin mengambil kembali kekuatan milik Garo. Karena hal ini terjadi, bentuk kosmik Garo pun mulai menghilang. Tetapi Garo tetap memaksakan untuk memindahkan kekuatan ini ke Saitama. Sebenarnya di chapter ini dijelasin ya proses bagaimana proses pemindahan kekuatan ini. Cuman jujur, aku mohon maaf, aku nggak ngerti sama sekali yang dijelaskan di sini. Jadi intinya dijelasin dan kita lanjut aja deh. Maaf ya. Garo mulai kehilangan kosmik modenya dan meminta Saitama pergi untuk mengalahkan masa depan buruk itu. Setelah memberikan kekuatan tersebut kepada Saitama, tubuh Garo menjadi batu dan hancur. Nah, ini yang aku maksud di cover dari chapter ini. Petunjuk Garo menjadi batu ini ternyata sudah diperlihatkan oleh Yusuke Murata pada gambar ini. Coba lihat bagian tangan Garo. Di situ sudah terlihat agak membatu kan? Nah, ayo lanjut. Dan ternyata kekuatan yang diberikan Garo ini bisa membuat Saitama kembali ke masa lalu. Saitama melihat berbagai kilasan masa lalunya bersama Garo dan mengakui bahwa ilmu bela diri Garo sangatlah luar biasa. Tiba-tiba Saitama pun kembali ke momen di mana Garo muncul di depan para pahlawan yang ketakutan. Dan seketika itu juga pukulan Saitama yang di sini disebut sebagai Zero Punch atau pukulan kosong berhasil mengenai Garo bahkan sebelum diluncurkan. Nah, di sini aku juga bingung nih. Maaf ya, aku serius gak terlalu paham dengan mekanisme Zero Punch ini. Maksudnya di gambar ini, pukulan Saitama kan kena. Kok disebut Zero Punch? Apakah mungkin kayak gini? Pukulan kan seperti ini, lurus gitu kan? Terus yang dimaksud dengan Zero Punch ini adalah pukulan tangannya ini sudah kena di Garo sebelum Saitama menyadari bahwa pukulan ini udah sampai gitu. Apa gimana nggak tahu dah. Kalian yang paham silahkan tulis di komentar deh, bantu aku. Tapi yang penting, sosok masa depan yang buruk yang hampir menjadi kejahatan absolut atau sejati berhasil dikalahkan Saitama. Dan karena Zero Punch inilah kekuatan Garo mulai keluar dari tubuhnya. Kemudian Saitama versi masa depan ini yang telanjang bulat ini langsung terbang dan bertubrukan dengan versi Saitama di masa lalu. Dan Saitama yang di sini ada dua orang menjadi satu lagi. Menariknya adalah dilihat dari perkataan Saitama ini, seingatku tadi aku terkena serangan Garo yang apalah namanya itu. Ini berarti Saitama masih mempunyai ingatan dari Saitama masa depan, yang membuat Saitama adalah satu-satunya orang yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Atau malah mungkin maksud terkena serangan Garo di sini adalah merujuk pada serangan Garo pada chapter 165. Serangan yang diterima Saitama tepat sebelum Genos mati. Jadi kalau memang begini, ada kemungkinan juga bahwa Saitama tidak mengingat kejadian yang sebenarnya. Menurut kalian gimana? Saitama ingat atau tidak? Lalu Saitama kaget melihat core Genos di tangannya dan sadar kalau Genos mati. Dan ditambah Saitama kaget. Kelihatan ya Allah. Di saat itu juga Saitama diseruduk oleh Genos yang ternyata masih hidup. Ya sebenarnya malah belum mati ya kalau Saitama kembali ke masa lalu. Saitama yang melihat Genos langsung merasa lega. Dan itu adalah akhir dari chapter 168 ini, yang mana bener-bener bagus banget. Menurut kalian gimana nih chapter 169 depan? Di chapter ini memang salah satu kegalauan kita kalau Genos mati tidak terbukti. Ya akhirnya Yusuke Murata tetap membuat Genos mati, tapi bisa membuat Genos hidup lagi dengan cara yang dia buat. Tapi
Bagaimana dengan Garou? Apakah Garou akan mati? Atau apakah Garou akan kembali normal dan menjadi baik? Karena jujur aja ya, Garou adalah salah satu karakter favoritku. Dan sejahat apapun dia, aku tetap gak bisa benci sama Garou. Ditambah lagi ada hal yang bisa kita diskusikan nih. Apakah kemampuan Saitama yang bisa kembali ke masa lalu ini adalah kemampuan permanen atau kekuatan satu kali pakai aja? Kalau menurutku ya, ini cuma kekuatan satu kali pakai aja, bukan kekuatan yang bisa Saitama gunakan terus menerus. Ya itu menurutku. Kalau menurut kalian beda, langsung tuliskan di komentar guys.